ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu ini bukan buswargo atau orang, penjelasannya bilang matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ini yang saya hormati pertama, pengatur saya ini Profesor Dr. Haji Masuri. Yang cara ngomong tidak kayak profesor, tapi kayak jurkam. Jadi kalau ciri utama akademisi itu kalau ngomong itu teduh, datar, runtut, sehingga memaksa orang lain itu menerima karena runtutan logika yang terbangun. Nah, kalau ini enggak, pokoknya kasar gitu. Ini agak lazim dalam dunia ini. Semua wakil rektor, semua yang hadir yang saya hormati, saya seperti yang dikatakan moderator Bapak Anwar, bahwa memang saya tidak boleh terikat sama yang di belakang ini, karena ini kayak apa ya, ada satu mazhab yang anak-anak Unisma semuanya harus tahu, teman-teman di Unisma, menjelaskan itu tidak lebih baik. Jadi karena seakan-akan belum melakukan. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah, karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah, di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda, mulai beda agama, beda pilihan mazhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung, memangnya kenapa. Itu seperti dulu zaman P4, saya punya kawan di Jogja, teman saya nulis tafsir Profesor Zaini, itu pernah zaman Pak Harto disuruh sosialisasi P4 di Papua. Apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Itu orang Papua jawab, hubungannya baik-baik saja Pak. Yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila, satu, Pancasila, dua, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya 6 kan? Kenapa Pancasila jadi 6? Yang unik itu ketika ditanya, ini saya melihat langsung di TV 7 itu, Indonesiaku, ada anak-anak kecil ditanya, bendera ini milik siapa? Bendera merah putih. Jawabnya apa? Milik sekolahan Pak aja. Karena memang milik sekolah. Itu nantanya itu kaget. Milik sekolahan Pak. Nah, tentang tema ini mohon dibaca ini langsung start ya, langsung serius, karena tadi sudah kayak jurkam, jadi ini yang langsung khas ilmuwan. Ini sebagai penghormatan saya pada ini semua, ini khas keilmuan. Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Ya, saya ulang lagi ya, Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Halaman 29. Ini langsung start, saya baca halaman 29. Dan ini terutama yang para penggawa ini. Saya baca ya. Ini teks tidak ada yang saya rubah, memang persis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Zuhri, ini gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun qablahu kana a'zama minhu. Innama kana al-qitalu fi haitsul taqan nasu. Falamma kanatil hudnatu wa wada'atil harbu wa amana nasu ba'duhum ba'da wal taqaw fatafawadu fil hadits wal munaza'ah falam yaqlim ahadun fil islami ya'tilu syai'an illa dakhula fihi.
walaqad dakhalataini kasanaten mislu man kana fil Islam qabla dzalika wa aktsar. Terus ini ngomongnya harus santai, nggak boleh provokatif. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan, karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi komunitas pokok itu kafir, sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Tapi kalau Islam masuk kafir, kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap bid'ah. Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu. Nabi itu ya dituduh jikta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang baru. Cuma tidak diteruskan wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau komentari Nabi ya jikta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang apa? Baru. Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ya, ini dengerin betul ya. Jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Nanti bisa dipakai disertasi doktor. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam di depan, tulisan itu belum kering istilahnya, datang ke situ, namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad, kamu komitmen enggak sama perjanjian? Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan. Nabi bilang, ya Abu Jandal kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka, yaitu menjadi kafir, di komunitas kafir maksudnya. Akhirnya manis. Umar, Sayyidina Umar itu mendekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi isyarat itu wong ini baca orang usah, maksudnya orang-orang kafir. Tapi Abu Jandal nggak mau. Singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis ini nggak bisa pakai provokatif, harus pakai analisis. Innama kanal qitalu haitsul taqon nasi. Yang namanya perang itu menjadikan orang tidak berpikir jernih. Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan, masuk Nabi dikatakan mencuri, meskipun itu hanya bahasa ya. Tidak mungkin lah kita bahasakan seperti itu. Saya ulang lagi, kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah? Mulai tahun kedua ada perang Badar sampai tahun 8 Hijriah itu perang terus. Nabi sama orang kafir perang terus. Akibatnya apa Pak Profesor? Namanya perang itu ya nggak kau bermikir. Pokoknya agar ketemu Islam perang, Islam ketemu kafir perang, nggak kau bermikir. Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan berpikir. Makanya Nabi tahu ini masalah besar. Kalau orang perang terus itu gak kau berpikir Islam, gak sempat diskusi tentang Islam. Makanya Nabi hanya minta satu poin. Oke, perjanjian ini satu rutin semua, tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam, boleh seminar tentang Islam. Mereka bilang iya, karena pikiran mereka kan diskusi paling piye. Ternyata betul, ada diskusi. Terus temanya gini, kira-kira bener di Muhammad atau Abu Jahal? Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu khaliqus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi. Sebagaimana kampanyenya Muhammad. Ya mereka masih jangkar bilang Muhammad. Kalau Tuhan kita, ya berhala itu yang kita bikin, yang kadang rusak, yang kadang kudanan, terus limutan, terus diskusi. Kita itu benar penyerahan Muhammad. Terus Muhammad Abu Jahal, mulai disik Muhammad itu atau bodoh nih. Mulai dulu Muhammad itu tidak pernah bohong. Abu Jahal waduh, terus bodoh nih ngongkonan. Wah ribet kan? Dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam. Makanya ngomong kafir sing tokoh-tokoh ya cara Jawa. Wah semane jebule masalah ini kan. Artinya gini, kalau kita ingin Indonesia damai, sebenarnya yang untung itu Islam.
Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu nggak akan diperbandingkan atau akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi. Misalnya kita menjual Tuhan Allah, siapa itu yang menciptakan langit bumi, yang ada sebelum langit bumi, bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada aktennya, kan sudah ribet kan? Begitu juga kalau memperbandingkan tokoh, Muhammad itu siapa? Tokoh yang bisa menyatukan pan-Arabik, tokoh yang begini-begini, yang sayang istri, sayang keluarga, dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal Abu Lahab yang sorong jauh pembawaannya yang merugikan orang lain. Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam. Makanya kata Az-Zuhri pakai bahasa dulu, falam yaklim ahadun bil Islam. Tapi kalau sekarang yang populer itu bahasa yatakallam. Sebenarnya yang benar itu bahasa kalimah yaklimu kalaman, karena masdarnya itu kalam, berarti sulasi nopo mujarrad. Tapi di fi'ilnya itu mujarradnya nggak kelaku, jadi di fi'ilnya takallama ya takallamu, tapi untuk masdarnya yang kelaku kalaman. Jadi ini agak unik, agak nggak lazim. Sebenarnya kan takallama ya takallamu takalluman, tapi di masdarnya kalam populer, tapi di fi'ilnya tidak populer. Saya teruskan, ini penting sekali. Jadi menjual Islam, kalau boleh dibahasakan menjual, itu tetap enak dalam kondisi damai. Karena kalau kita perang, itu bawaannya kalau ketemu ya perang, kalau ketemu perang, sehingga orang itu rata berdiskusi itu saat bener Islam untuk kafir itu bener di. Karena tidak mau berdiskusi, tidak sempat diskusi, orang yang milih yang kafir, karena yang mayoritas yang kuat. Sementara Islam zaman itu lemah. Ya Nabi itu yang diminta hudnah, yang penting kita damai. Terus orang boleh mendiskusikan benar mana kita dan mereka. Ya setelah diskusi ya tadi kan nggak mungkin Allah yang begitu keren hebat pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Walhasil terus orang mulai tertarik sama Islam dan aturannya nggak boleh dilarang diskusi. Nah makanya saya pernah ditanya beberapa profesor di Jogja, Gus, suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini ada Islamic Studies, kemudian pengajarnya dari berbagai agama, ini riskan nggak bagi Islam? Saya jawab, asal yang didiskusikan Islam itu nggak masalah, yang repot itu nak umat Islam. Karena kalau umat Islam yang jadi percontohan, banyak raja yang dolim, banyak pemimpin muslim yang dolim, terus identik dengan Islam itu jadi dolim, kan ribet. Ya kalau pas umat Islam, kalau Islam yang kumat kan jadi masalah kan? Nah ini kan terus jadi beda umat Islam sama Islam yang lagi apa? Kumat. Sehingga cerita terus Islam mendapat posisi yang luar biasa. Nah makanya di sini diistilahkan falam makanatul hudnah, ketika ada perdamaian wa amanan nasu ba'dun ba'da, orang merasa aman, itu fatafawadu fil hadis wal munazaah, mereka berdebat, munazaah itu berdebat. Keren mana konsep Muhammad dengan konsep Abu Jahal, keren mana konsep Tuhannya Muhammad dengan Tuhan kita, terus diskusi dan mereka akhirnya ikrar, wah yang benar ya Muhammad. Di mana-mana Tuhan tuh ya sebelum langit dan bumi, di mana-mana Tuhan yang punya reputasi menciptakan, masa Tuhan reputasinya diciptakan kayak berhala dan sebagainya. Ibadah juga gitu, ibadah orang kafir itu kalau tawaf itu telanjang, sebagai Muhammad santun pakai pakaian, terus akhirnya mereka mulai tertarik Islam. Sehingga saya lihat di beberapa tafsir, saya memang tidak akan ngomong yang tidak serius, mergani Unisba bin Sawangane pemikir serius. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tabari itu ada ayat bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadhafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadhafa itu pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina, sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris, dan mereka pede percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang, dulu para peneliti, saya ulang lagi, dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti.
Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawa'id wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hukum yang benar. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahir. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu ini bukan buswargo atau orang penjelasan bilang matematika. Terus para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti kita menyaksikan langsung kau, sementara ini di bumi nggak menyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka agak beraturan, 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, semuanya agak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mau angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid. Semua angka yang enggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadhil awalim far'un minal wahidis shomad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kira malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan kalau gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Salah Apple, sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari satu titik, dan titik ini nuqtatul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti orang ahli tauhid gak penting gambarnya api, menang lomba atau orang penting. Butuh hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun tidak adalah min nuqtah dari satu titik. Ya, alam raya sebanyak ini buat gambar buat orang, dari mulai Mars sampai Jupiter kuat, semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatul wujud, yaitu dari titik wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat indah, tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam, nggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rekor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan itu kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah, saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ya. Tuntas. Jadi makanya terus kata ulama, kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi? Kenapa pakai qadhafa, sementara qadhafa maknanya takallama bila dalil. Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ihtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1. Wong gendeng yang takut gitu pas orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid, 1 juta juga far'ul wahid, 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik. Cek gambar bener maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks menerangkan
nerangkan tauhid. Lalu kenapa Asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren, karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU, karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU, dan saya ya agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak apa ya, agak kacau sebetulnya, ini agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali berbahasa itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasim cara kula kok dadi Mbah Hasim ya mantap. Mbah Hasim itu ngarang kentong. Ya ngarang mau beduk, tapi NU ngambil kentong. Dan uniknya Mbah Hasim nggak tersinggung, karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasim sama Mbah Fakih Mas Kumambon, sampai dikitabkan, saling meritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat? Ya pakai kentong ya Rasulullah, zakalin nasoro itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, zakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Terus, ada yang usul lagi pakai api ya Rasulullah, zakalil Majusi itu orang Majusi. Nah, itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasim menolak kentong, karena mantas sababi kaumin bahwa beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram, al-jasus antakrimin nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Kumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ, dulu nggak ada WA, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA, karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus ya jadi ulama. Ya jadi ulama main WA-an terus. Nah itu termasuk rektor gak kau bermikir, mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk, sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang enggak WA-an kan mikir apa, kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan, mau mikir anaknya butuh apa, gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Ada cara kewajiban, ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta? Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai, ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi, habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi masih RT lu mikir gimana Gus Indonesia RT sampai lupa kalau dia ini RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara begini-gini. Jebule wong sing duwe ikon itu RT. Ribet kan? Saya teruskan. Setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau itu marah besar. Ini harus dilawan, dan saya bukan karena benci Mbah Hasim. Beliau teman saya ketika ngaji di Mahfud di Mekah. Jadi Mbah Fakih dan Mbah Hasim itu teman ketika ngaji di Mekah. Secara lawan itu lucu, gak ilmiah, tapi gak ilmiah wong alim, tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Medina itu, zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampung ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabbuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau berjudul Hazrus. Hazrus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngene. Jadi sekarangan kok provokatif gitu. Nah, dan itu Mbah Hasim ya hormat Mbah Fakih hormat Mbah Hasim. Saya sendiri secara pribadi lebih suka mendapat Mbah Hasim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral. Ya sudahlah, kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral, yaitu kalimat thayyibah azan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram.
Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani, sementara pos kampleng ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong, jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja, dua beliau dia saling menghormati, padahal saling meritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut, sementara engkau berpendapat kunut itu sunat, ikroman di hadal madhab, saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa? Sholatnya atau wudhunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal, ini habis ikhtiqam udah wudhu, tapi tetap saja beliau, karena perbedaan pendapat di furu' itu lazim. Ya orang boleh berdebat. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, itu saking sombongnya sampai ngatur kiai, kan nggak pernah bisa diperdebatkan, kan? Orang boleh debat kan? Itu saking angkuhnya apa saking senengnya, kan nggak jelas kan? Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, lo kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya nggak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi, terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajahnya. Ada sahabat yang penggawaannya dulu wajahnya sampai bisa nifati alfiufa minumil hajib, sampai bisa nifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Ulazzihu dzalikal jamal an-nadzaru misli. Benda ele-ele Allah tak delok terima aku. Yang ra jelas. Yang penting kok delok pengen. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Enggak lah, mosok aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita. Menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Kayak paling bener untuk ngarep. Bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal di masjid haram, jebule sholatnya salah. Dari malaikat bayangnya gue ngarep jebule rawa. Ini di sini wong, jebule bodoh. Bayangnya gue ngarep jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun, yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan, yang merasa tidak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya senang Nabi. Yang sowan ya senang Nabi, yang nggak sowan alasannya senang. Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa, dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu juga. Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi memang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak, kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi yang nunggu di Sufah, kalau Nabi keluar berarti milik publik, sekali masuk ke dalam tidak ada berapa yang berani sowan. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Dan Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain, baru masuk assalamualaikum, padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern, sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan gak fair kan, misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus
Kalau misalnya kesini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol, sering tidak fair dunia ini. Tapi karena aku kiai oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, mesti saya mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa itu kosong? Tak jawab enggak sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya. Akhirnya dibalik, datang lagi, Gus jam dengan kosong apa kita menyesuaikan. Nah itu lagi berakhlak kata saya. Itu baru punya akhlak kan. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang, karena ya takut. Kiai kan dia nganggur, jam 9 nganggur, jam 10 nganggur. Saya alumni itu kerja di pabrik, saya yang latihan ekonomi di pasar. Sehingga kalau saya datang jam 9, iki kiai sing milih santri ini, apa kiai sing ganggu santri. Ya karena orang ini melakukan rutin gak kok berpikir, pokoknya ini jenis silaturahim. Moncer aku berpikir, padahal kalau jangan-jangan ini kiai yang milih santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai jangan anggap Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak kober mikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, dia ngenangin kalau itu rasa seneng. Untungnya apa untuk uang ayu rasa seneng, malah mau lorok hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amin WA nanti tukaran lewat SMS atau tarung langsung, kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir perempuan tadi sebenarnya disenangi saya. Oke, ternyata senang Pak Ari. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, oh gue kalah A, gue kalah B, pikirannya kan, oh sampai kalah. Barang wis menang ternyata ada mas. Lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Dong Islam itu dinul aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang. Yang menang berarti benar, yang menang benar. Kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudah tidak ada perang. Nah, makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, sebenarnya fatafawadu fil hadis wal munaza'ah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan, Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mantau enggak, bingung enggak? Ya susah mak. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya sudah mak, Tuhannya satu aja. Ya itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya agak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar enggak kelompok takfir yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafazkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan nggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah.
tapi gara-gara baca la ilaha nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu gak? Cara logika itu kan gak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abu Hasan Asyadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, proses Abu Hasan Asyadzili kualat nih teman. Ini ketua Torekoh Nabi Sabilia. Cara madzhab Sadzili, dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya orang kampus ini wani beda kapasitas lah, butuh beda, dan ketok pinter, ketok kritis tuh ini. Cara madzhab Abu Hasan Asyadzili itu gini Pak Rektor, jadi istighfar itu baik, tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abu Hasan Asyadzili begini, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung yufar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampun. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah gak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak, asal la ilaha illallah langsung yufar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya, syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarradut tauhid, yaitu hanya dengan melafazkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafazkan astagfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'da tauhid. Nah makanya dalam madzhab Sadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup, kita insya Allah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawuh Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni, karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali melafazkan kalimat tauhid gak istighfar langsung diampuni. Nah karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah lafaz la ilaha illallah. Jadi kita-kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim nggak masalah lah supaya kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super, sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan Nah kemudian nasib kita agak sial, malah kalimat ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi tidak pernah tahlilan. Kalau diartikan Nabi tidak tahu mau la ilaha illallah, aneh gak kalimat ini. Ini provokatif ini. Jadi ini sudahlah, keanehan-keanehan ini kita terima, karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa ulhu fisabilillah, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Antara ulama itu wa ulhu fisabilillah, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu harus santai. Provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi. Jadi
Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang saya bulbet rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, ada 20.000, ada 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Tidak seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan balas. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Yang kode ini kan angen-angen itu lebih mati timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah, tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya sudah lah kalau mau ngandur saja sudah itu. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik, ada yang enggak. Ya itu memang khazanah, ya biasa aja kalau saya biasa. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu ya, yang wajib tetap jangan terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus menuntut pangeran atau turun. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, lo nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul. Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono kan turu ora tau semuanya. Timbang abra-abri Islam, timbang eleng-elengin apa? Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramadi. Macam. Daripada ngono ora usah wae. Tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saya enak dulu itu ya jarang. Saya sering didolani muhibbin terus bilang saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya bilang gak waduh orang dulu nak ramandi dari ulama dengan ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi menunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadep pun. Nggak artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya dia kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Itu selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah nggak boleh terdikte oleh doa kita, nggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, madzhab Hasan Asy'ari ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah dalam madzhab Abdul Hasan Asy'ari kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana tuh? Sadili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Akhirnya sudah. Ya tidak kemana-mana kan. Jadi apa ya?
Terus ini saya teruskan, ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim. Halaman 24 ya, halaman 24 sama 25 tak baca, ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas, kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo, saya ini nabi barat dokter, di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Ki Jagat ngumpulin nakal-nakal. Nak tepak yang mentas yang nakal, nak tepak ya katut. Ini adu nyali maksudnya ya. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan, ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah, kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngadut. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas terus gak mau mendengar kita, misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan mahasiswi misalnya sering pacaran, setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja, padahal kamu dosen keislaman. Mesti pamanaan kamu nyimpulkan ternyata pacaran tidak apa-apa, buktinya Pak D itu tidak negur, menengah. Ini berarti asukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras, nak rune mesti rajaku konaan, akhirnya ora rune mesti ngerti nak mesti diambil. Nah dua orang ini sama-sama gagal kan. Yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga gak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponaannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah Islam itu antara dua itu. Ya gak terlalu lunak, gak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, ya masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya semuanya orang alim. Tenang, terus anteng, gak gejol-gejolkan. Itu tidak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim itu wibawa, meneng tambah banget wibawa. Wala Quran, sering baca kriptor macam-macam. Semua wanita kok. Saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau pada sowan jenengan, enggak usah sowan ngene yang ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istighadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Itu kalau saya bawa mau pasar gue tasbih dulu itu mesti wong salaman ya lu donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu ngomong coba pening di maaf pening di Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tua kok. Akhirnya tanya jadi uraan kuwi amdan lha nek sampean asli iki uraan. Karena ada uraan lah tetap tidak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan dia banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Biasa tuh banyak macam-macam.
karena saya uraan ke pasar ya kan, bahkan di bis sering ketemu orang, wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini, ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmu. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tars, bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut saking antemnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal, itu wajib mandi enggak? Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil, itu yang ditanyakan. Nabi pun kumpul itu betul sahabat inzal sepundi, gak bisa betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ini saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Pas jenengan dulu, pas kalau kumpul bojo kula. Lah kula khawatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mu'min thahir, ya nak masalah ketemu kiai ora apa-apa cek junub. Mending kok nak salat ya dhisik. Tapi Nabi sekali pakai mazhirul jalal, sekali pakai wibawanya, orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi relax, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk hal-hal yang enggak pantas. Lalu ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambil bojo pas Ramadan iki. Wah gak roh aku, gak tahu diambung ya pas Ramadan. Tanya Saudawa malah orang-orang diambung, Saudawa itu kan istiwa itu. Lucunya istri saya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya Aisyah. Ya Amirul ya umal mukminin gini-gini. Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qobbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambil-ngambil pas Ramadan dan dia tetap puasa. Akhirnya fikih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambil murad. Itu udah biasa di sini. Ya nasi bojone ayu. Nah ini artinya seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwon, wah aku ora tau. Kok Aisyah serilek itu dulu. Maksudnya orang Islam pertentangan itu. Makanya dia balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ora pati ngaji. Contohnya iso, tapi mau gawe kaidah bahwa Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan mazahirul jalal, itu buat malaikat Jibril rawan. Ketika Allah dengan mazahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan mazahirul jamal, mazahirul apa? Jamal. Itu ya kucuk-kucuk kan sampai makhluk kucuk. Dibuli-bulian terusan. Ya sampean delok nang hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan. Nah, itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas sebagai pangeran, terus ditudono swarga. Gusti, swarga semiler tok ora wong wayu, ora wis ngiler tok. Berjaluk, Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh, mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka tidak akan minta apa-apa lagi. Wallahi, semua wallahi. La as'alu ghairah. Maksudnya ghairah khuslah, ghairah tilkal khuslah. Ini ku selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi. Didono swarga wong kekelon seru ribet kan. Yang bojone elek kan dendam ketika swarga itu. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok. Orang oleh mlebu jarene janji ra njaluk meneh. Akhirnya ya wis didelokno neraka. Ya pangeran jawabe gampang, didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga, sementing tidak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadekno swarga njuk mlebu swarga. Terus diadekno neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lho, atas tazib jenengan menyek kula. Engkar warah di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga, kan mlebu swarga tamanna, sangen-angen sembah jaluk apa? Orang angen-angen yang indah-indah, laka wa asratu amsal iki tak turuti wa asratu amsal lan lipatan ke 10.
Jawab wong lanang iki lucu. Atas taziubi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pati. Terus dari pangeran, la astaziubika walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan mazhirul jamal itu malaikat yang anak semua dibantah. Masyhur kan malaikat membantah pangeran atas alufia mayusitu via wasfikut. Karena Allah dengan mazhirul jamal. Semua masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Melangkah. Nabi Musa menangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Nggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril, reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril itu, ya Rafiq datahu, Allah sapal gayanya Musa. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah, tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gendena Nabi Musa kelihatan Nabi. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya tidak menguntungkan kita sebetulnya, tapi yang menguntungkan. Sebenarnya tidak niat menguntungkan kita, tapi menguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren. Konti dong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik tidak bantah. Karena Nabi Musa, kenapa celuk pengiran? Kalau kan sholat ping seket. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Serai-rai dari umatmu rana rapat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso punya umat. Sebetulnya itu masih pakai gengsinya. Wis ngono-ngono lah sing penting kita untung. Ya. Sebetulnya dia itu gak terima wong umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Dan terus begini, irji ila rabbika fas'al takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, enggak Allah itu ringanan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umat kowe ra kuat jadi sebenarnya dia. Umat kowe ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong malang, udah itu umat kowe umatmu. Ribet kan? Betul. Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan, tidak punya akhlak malang kan, maksudnya akhlaknya mujur itu ya, akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur lah, bukan yang malang gitu. Jadi Nabi ya mana tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu ya kan. Kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kan. Itu setelah 5 itu Nabi Musa aja usut masih ragu. Itu cara Nabi mudah nentek. Terus iya kok tuntas bebas. Terus munggah ada lopo. Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kali Allah, saya ini malu sama Allah misalnya. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa gak berani. Yaitu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam, ya Adam anta abil basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam dan inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim dan termasuk Nabi Musa ketika itu agak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa tidak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang tidak disuruh oleh Allah membunuh itu, yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad, pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal, dengan madzahirul jamal, sampai tadi Nabi ngendikan analah, saya akan memintakan syafaat kalian.
Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamani ya rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim, tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fawqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat, amal sudah tidak manfaat. Ingat itu, tidak bisa seperti itu. Allah itu tidak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Tidak bisa kamu terus, wah ini akhirat, amal bisa dikirim orang mati, amal bisa dikirim. Pengiran kok atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan untuk qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, untuk qadar ora iso dirubah, sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalilnya apa? Yang kuwa umaya sawa yusbit. Nak Allah iso, ora iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego, saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqa wasa'atu safa. Semat sirahmu angkat, tunjuk apa tak turuti. Semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal, karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang nggak terbatas kekuasaannya, nggak terbatas rahmatnya juga saat dia akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNU yang macam-macam lah. Semua sing potongane gede terus hati-hati. Itu berarti makomnya Madhurul Jalan. Ono sing amen guyon nek makomnya Madhurul Jalan. Ono sing ra jelas ngene. Nak guyu buanter kok nangis yo buanter. Jebul urusan utang ini sudah yang ada. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks, karena agama ini harus bifarofin wasururi. Nggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bifadillah birahmati fabidzalika falyafrah, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk, ternyata ada dua ngalim lainnya. Itu contohnya sampai merengok terus hurufnya susah, nanti orang nggak berani jadi orang alim. Mungkin saya akan saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang menjadi rektor semua nggak menjadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja, tanya, Gus kenapa jenengan bila-bilain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Tak bilangin gini, sampai rektornya istighfar. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ya. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup. Kok bisa Gus? Misalnya ada perempuan haid fakol adat, itu kalau untuk tahu hukumnya haid daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan, setelah daftar nunggu pelajaran haid, baru tahu haid setelah 3 tahun dari masalahnya. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu haid ngeten-ngeten mboten normal, hukumnya piye? Oh hukumnya ini dibalik nang adat, ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenat yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai untuk istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar.
Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum khat ngenteni kuliah sik. Mentek itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Terus kapan dia sholat itu? Jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Saya sering ketemu. Gus, saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya, itu gimana itu? Kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok. Kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah, wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui, tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Dan tapi kalau tanyanya di kampus, registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu. Iya kan? Semester 5 ya? Nah, itu kan. Jadi jangan kira terus sistem unisme itu yang terbaik di dunia, tidak juga kan? Tidak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya enggak. Tapi sistem kiai itu, bangun juga sering pesen saya, gue kudu seneng pegawai negeri. Dia sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Roba sama matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri. Barokahnya mereka negeri dijamin negara kan? Barokahnya Muslim berkebutuhan Islam, akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar, karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanya kan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Payahnya pas ketemu dosennya, saya udah pernah ribet kan? Dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan itu butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Seorang suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Ya, tapi kamu memang punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyuwun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka enggak, karena didikan kiai enggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa karena enggak tercatat. Tapi secara hukum santri enggak bisa dong menikahkan perempuan sehingga zaujin yang punya suami. Ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai, enggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA mengikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama dia, sehingga ya nggak berani akhirnya, meskipun aku pun rokok gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa, orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Terus di kampung saya ada masjid 2 itu yang sama, ada yang dari orang perkotaan, terus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah, ya, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet, masuk ajudan dulu, asisten dulu, semua aja. Ya itu kan ribet kan. Manggil dosen, dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Harus oke, ayo nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak ini orangnya baru. Itu manjung kan.
bisa tutup Islam kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan enggak ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Bisa Mbah Zubair yang ngono, nek nang takok kesuwen gak oleh. Gak takok ning kene ae. Kalau biasa ditanya orang ngetek-ngetekan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup kok sih. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Buatan prayogi tenggalan minjang mawon mati. Sebetulnya ya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau minjam mawon begitu loh, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, bukan prayogi menghentikan nonton dalam minjam dengan itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok, itu aja. Kayaknya kalau sopan enggak lah, kayaknya enggak. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti zuhur dijawab besok, berarti zuhur asar sampai subuh belum ada jawaban, berarti nggak ada sholat kan ya. Makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal, karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara, dan itu kita ikut untung. Makanya Mbah Mun kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu, kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah mesti aja disowani presiden senang, menteri senang. Enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu senang semua, karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat meritiknya, jenis kiai disowani menteri senang, presiden belajar senang, kiai itu mulai KUA, kapolsek, kepala desa, RT, mudin. Itu mungkin kalau tanya itu Gus kalau nanti nyembelih pitik kemanian, pitik ibu gede ini akhirnya Gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah benda terusannya Gus satau ribet ya tak jawab, lah pitiknya masih hijau urip terus urip Gus, wes sah cara Madzhab Malik kerja urip. Karena itu ada perdebatan antara Madzhab Malik dan Madzhab Syafi'i. Nah cara Imam Syafi'i itu agak ketat, hewan yang punya kehidupan sudah muttoribah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diefaskan haram. Yang cilik wae kan. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil ya ditanyakan mate ra wis. Kalau jago ditabrak truk kejet-kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara madzhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Itu cara madzhab Malik enggak. Andai kan nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan besok atau bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah, kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal, yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus besoknya jatuh atau apa itu, kalau pakai madzhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau madzhab Malik asal diselesaikan secara fauron, dan juga sebagian madzhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, udusku tabrak truk, emang Gus kejet-kejet. Nak bijak cilik ditakok. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madzhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh enggak, karena ini urusan tidak penting. Dewe wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan. Kalau yuyu silahkan haram kan gitu. Artinya apa?
fikih kita ini agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan iya ini lucu kan kualitatif. coba alasannya yuyu haram kenapa ambigu kan hidup dua alam pertanyaannya kepiting seperti itu enggak iya kenapa kalau orang tanya yuyu haram apa halal rata-rata jawab haram tapi kalau kepiting mulai khilaf ya mestinya kan sama kan nah itu karena unsur imannya iya tadi saya juga sering lihat tonggo-tonggo ayam cuwili sama ini ketabrak truk nggak ada enggak tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sih ono jago ketabrak sing dia semua itu pas saya naik motor Gus ini halal apa haram nah langsung keluar sebelah halal apa haram terus kamu kok halal ya karena saya tahu tak jawab haram masih kecewa itu aduh ya ini beratnya ya akhirnya ya saya setelah itu mati Imam Syafi'i ngapunten umat kula itu rahasia bagi madhabnya jenengan itu tidak siap padahal tidak sama iya kan akhirnya pakai madhabnya Imam Malik tadi itu tak Fatihah Imam Syafi'i ini buat niat lawan jenengan tapi yang ngobati tiang eman berkebutnya besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu makanya yang rileks saja lah bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi raditu itu senang banget, ridho itu puas. Nggak boleh beragama perkumpulan terus emosinan, ya marah kalau dia itu marah jadi yang ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajari apa? Pon. Satu aja yang di sini. Oh satu aja. Nggih, tanpa syarat. Jadi mungkin ada satu pertanyaan aja. Satu saja. Bukan keluhan. Bukan keluhan. Ini mumpung Gus Bak pada Madhahirul Jamal. Iya, Madhahirul Jamal. Sebentar lagi sudah jalan. Sebentar lagi sudah Madhahirul Jamal. Jadi gak kena ditakoni. Monggo setunggal mau. Mikir. Ya Pak. Niki ambil. Nggih. Amun tawa-tawa terus ya Gus. Ya jaga lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, alumni Unisma yang kuliahnya paling lama. Masih di jalanan. Gus, pertama saya muhibin jenengan mengikuti 3 tahun terakhir. Sepertinya ketika Mbah Hasyim Asy'ari hadir di tahun 1900-an sampai mendirikan itu kok suasananya sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi genting Indonesia ini. Saya kira yang memunculkan nama Gus Baha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok bukan kita, dan itu kami melihat bahwa apakah nanti 1926 dan 2026 satu abad NU, saya kok termasuk orang yang punya semacam harapan gitu, Gus Baha bisa, ya mungkin kalau beliau Mbah Hasyim Rais Akbar, sekarang Rais Am, nanti ada istilah baru lah, tengah-tengah antara Rais Am dan Rais Akbar. Karena setiap satu abad harus ada mujadid, dan kami berharap kamu aja tak angkat. Itu yang pertama, artinya mohon maaf Gus. Yang kedua soal saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir yang dari 3 cerita itu hanya satu cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai kotala, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan, atau memang ada sesuatu yang
secara dari Allah Subhanahu wa taala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Jadi di antara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu. Kalau yang kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya, tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu atau apapun istilahnya yang sekarang itu boleh dilakukan tindakan gitu loh. Nah ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. Artinya mohon maaf karena pemahaman saya ada dua pendekatan ilmu yang masuk, satu seperti Nabi Musa, yang satunya seperti Nabi Khidir. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan. Siap Gus, terima kasih. Dan yang terakhir mudah-mudahan karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus, jadi saya juga ingin pendapat Gus Baha, apakah ini situasi pandemi corona itu Allah sedang madhoirul jamal atau madhoirul jalal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mau Gus. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Dari peternakan ya? Tapi mau ngomong tafsir ya? Mulai dari peternakan ngomong tafsir ini mulai. Nah ini ada yang hafal Quran ngaco, paling nggak setengah hafal. Nggak yang dari Unisma. Nggak begini, ayat itu kan ditutup wama fa'altuhu an amri, ya saya maknani wama fa'altu lan orang lakone ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khadir sendiri itu kamu untung enggak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir hanya satu orang. Yang kamu soal harusnya Israel. Itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel tidak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Kenapa Israel tidak kamu masukkan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fi. Ingat ya Israel. Iya kan? Nah, Israel melakukan pembunuhan itu, kadang yang dipateni nyon sewu orang soleh betul. Tapi wae kabundut ya. Itu Israel juga tidak atas pilihannya, tapi karena Nah, Khadir itu bukan nabi syariat, kira-kira mirip kayak Israel, karena beliau bukan nabi syariat. Jadi ini agak aneh dengan orang nekuni tafsir kayak saya sampai berjilid-jilid kitab. Saya kemarin mata saya agak sakit karena saya nangis itu sudah 2 hari. Bukan mikir sampean, tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan. Karena apa ya, nekuni ilmu itu kan ribet. Kalau yang nekuni ilmu terus dosen terus rektor itu ya agak ada fasilitasnya. Kalau nekuni ilmu kiai itu narah keramat kan taqabbala wa minna minkum taqabbal ya karim. Iya, tapi saya alhamdulillah keramat, jadi ya tetap hidup gitu. Saya ulang lagi ya. Harusnya Mas Fadil itu kalau nekuni itu yang disoal itu Nabi Khidir. Nabi siapa? Apa malaikat siapa? Israel, karena itu korbannya lebih banyak. Pertanyaannya, Israel kena enggak oleh aturan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazahu? Kan enggak, karena semua itu wa ma fa'altuhu an amri, saya lakukan ini. Mungkin ngaji kamu enggak khatam sih, mau delok fakotalah itu Nabi Khidir pasti tersinggung, enggak baca belakangnya itu ya, karena jurusan peternakan itu atau salah gurunya ya. Daripada nyalakan satu orang dengan 2 ya. Jadi kalau ngaji itu khatam, sehingga ngerti ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri. Nah menurut Ibnu Hajar al Asqalani yang nyarai Bukhari
Dan ketika itu cerita tafsir ayat itu, wa hadza dalilun ala anna Musa afdhalu minal Khadir. Justru ayat-ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir, karena Nabi Khidir monoton melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya. Beliau gak terima ada orang main membunuh. Aqtal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, sur'atu Musa ila nahyil munkar itu menunjukkan beliau Nabi ulil azmi. Jadi Nabi Musa langsung sikap, wah ini tidak benar kamu, padahal sudah ada perjanjian, kamu tidak boleh bantah. Tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat, lebih memihak syariat, nahi mungkar itu wajib. Justru itu menunjukkan derajatnya Nabi Musa fauqal Khadir. Makanya Nabi Musa tetap gugat, nggak bisa dong, ini nafsan zakiyatan kok kamu bunuh. Maka itu jadi ilmu. Nabi Khidir pada akhirnya nyuwun sewu ya tidak bisa jawab, makanya beliau menutup wa ma fa'altuhu an amri. Sebenarnya saya sendiri itu ya tidak punya alasan. Jadi kalau Israel kamu tanya, ini gimana ini wong melarat mulai cilik meh sugih mbok pateni. Mbok yo baro ben sempat sugih itu. Ini kuliah paling lama orang sempat urip penak. Nah itu kan boyo mateni wong kira-kira nek wis sempat mapaan sempat. Lu andai kan Israel pakai aturan syariat kan mateni orang kan jadi kira-kira loh. Jadi itu tidak ada hubungannya tadi dengan ilmu yang mengatakan urusan psikologi anak itu tetap semuanya haram dibunuh, nggak boleh. Ya jadi tetap, makanya ini pentingnya ngaji khatam itu tadi. Jadi pada akhirnya Nabi Khidir itu ada punya alasan, hanya ngendikan wa ma fa'altuhu an amri. Pada akhirnya yang paling pokoknya itu semua ini saya lakukan, saya sendiri itu tidak tahu karena perintah. Jadi untung kamu gak nyual Israel, kalau nyual diinjem ribet kan. Ini orang tadi pas seminar Gus Bak ngeritik saya. Wah. Jadi itu pinter kamu, yang kamu soal Nabi Khidir jadi enggak. Ya kalau nyual Israel resiko tinggi, resiko tinggi. Tapi yang jelas gitu ya, makanya tradisi pesantren seperti ini harus terus, karena yang punya tradisi khatam. Saya tuh kalau ngaji kitab khatam tuh tersiksa karena tadi kadang-kadang yang depan-depan tuh tidak jawabannya di belakang. Tadi wa ma fa'altu an amri dari kata itu malam pasti alaihi sabro. Jadi ya sudah kira-kira seperti itu. Wajar kamu tidak sabar, wajar kamu tidak itu. Memang saya sendiri sebenarnya nggak paham itu. Jadi cara bahasa Jawa deh, wajar saya kira paham, wajar aku deweku ya paham. Aku yang mau ngakoni gitu. Jadi sebetulnya ya sama-sama ada itu kan. Ini jenis wa ma fa'altuhu an amri. Udah ya? Ya sudah ya? Nggak perlu dijawab kata beliau. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dan saya tidak harus menyimpulkan, karena kalau menyimpulkan malah itu menduguri ulama kan itu nggak tawadhu lagi, malah itu khawatir kualat. Baiklah, mungkin hanya kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh Gus Bak. Mungkin betul apa-apa, dan setelah itu nanti kita foto bersama. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya kan nahmaduka ya Rasul ya syukur wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa maj'alna mutawaddina fika mutahabina fika mutabadilina fika mutanasirina waj'alna ya Allah mimma yaj'aluka samadana wa maqsudana fardu anna ya walakal hamdu ya rabbita walakal hamdu fatarida walakal hamdu hatta tarda la nusithana na'azika anta kama atita ala nafsi Allahumma ya ilahana bijahil basirina Muhammad salawatu alaihi wa sallamu alaihi ij'alna ya wa mukhyari ummati ij'alna mimma yuqimu hadad din wa mimman yaktumuhu wa yansuru waj'al ya Allah himmatana fi yaditta ila kalimatikal ulya wa nikah assalamu wal afiyah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.